pada intinya kita mematuhi proses penyelidikan dan oleh penyidik, dan itu tetap berjalan. Apa yang di dalam ditanyakan ya seperti awalnya ketika dipanggil, jadi nggak terlalu banyak. Ya, sekitar 8-10 ya. Jadi begini, tadi sebenarnya diminta keterangan tambahan, satunya sebagai tersangka ya. Jadi pertanyaan terkait masalah ada 55 pertanyaan, tapi mengulangi pertanyaan awal terkait masalah klien kita mendapat video itu dari mana. Memang beliau yang mengupload sendiri. Terus kayak informasi dapat dari mana? Memang dapat dari Pak Dodi, ibunya Vanessa. Jadi itu saja yang ditanyakan, gitu. Dari mendalami untuk di situ saja. Nah, dan juga sudah ada surat pernyataan yang dibuat oleh Pak Dodi yang menyatakan bahwa itu tidak masalah. Memang benar, Pak Dodi yang sampaikan kepada klien kami, begitu. Apakah bukti pernyataan itu kuat untuk akhirnya melepas Tiara Maren dari kasus ini? Jadi kalau untuk bukti mereka kan bukti petunjuk. Yang jelas kan bahwa dari pihak bapaknya Vanessa Angel juga mengakui bahwa iya itu dia yang sampaikan kepada klien kami dan dia sudah membuat pernyataan. Itu menjadi bukti petunjuk untuk meringankan klien kami juga, gitu. Dan tetap kita tetap mengutamakan restoratif justice, gitu. Kita tetap berkomunikasi dengan pihak keluarga dari Pak Haji Faisal. Kita berharap supaya ini bisa secara keluargaan kita damai, gitu. Berarti ada unsur untuk damai, Bang? Iya. Tetap kita upayakan untuk itu. Kita upayakan untuk itu. Tiara, 8 pertanyaan, pertanyaan yang bagian yang mana yang paling sulit menjelaskan? Nggak ada yang sulit. Nggak ada yang sulit sih. Semua sebenarnya mudah-mudahan. pertanyaan yang kemarin dipertanyakan lagi gitu. Jadi pertanyaan yang Mbak Tiara taunya dari siapa? Ya dari Pak Dodi. Ya kita bicara apa adanya gitu kan. Emang saya dari orang tuanya Vanessa, tahu semuanya. Oke, sekarang Pak Dodinya sendiri sudah tidak ada di sebelah Tiara karena yang kita tahu Pak Dodi pernah berstatement ingin pasang badan gitu kan. Jadi gini, kita luruskan bahwa Tiara ini sebenarnya tidak ada unsur memihak antara satu pihak dan pihak lain, dari Pak Haji Faisal dengan Pak Dodi, nggak ada itu. Hanya sifatnya karena ditanya oleh netizen pada saat itu hanya menyampaikan informasi itu, bahwa memang informasi itu dari Pak Dodi, itu aja. Jadi penekanannya di situ, penekanannya di situ. Tadi aja sempat WA kok. Masih menjalin hubungan baik berarti sama Pak Dodi? Masih baik kok, kita nggak ada sama siapapun, nggak ada. Jadi begini, supaya lebih simpel, kita menyerahkan proses penyelidikan ini kepada pihak penyidik, ya, Polres Depok, dan proses hukum ini tetap berlanjut seperti apa. Tapi kita menghendaki ada pendekatan restoratif justice, kalau bisa dari pihak Haji Faisal bisa berdamai dengan kita. Ya. Pihak polisi bakal memfasilitasi juga? Ya, kan sifatnya kepolisian itu adalah memfasilitasi, tapi dari kedua belah pihak ini harus menjalin komunikasi yang baik. Mbak Tiara, apa ada konfrontir nantinya kedua belah pihak? Insya Allah kita nunggu aja ya. Iya, permintaan kita sih itu. dari langkah untuk pendekatan mediasi itu maka dilakukan konfrontir itu. Tapi kalau udah ada coba. Iya, jadwalnya nanti sustainable lah, istilahnya ya tidak dinamis ya. Kalau untuk Tiaranya udah ada menghubungkan Pak Haji Faisalnya untuk damai ini? Oh, kemarin tuh sudah, sebenarnya kita pengen ke tempat mata ya gitu. Cuman pas malam jadi susah dihubungin gitu. Jadi ada perubahan yang drastis gitu kan. Awalnya kita udah ini empat mata, manajer aku, Pak Haji sama Pak Sandi. Kita berempat mata, tapi ya nggak tahu jadi seperti ini ya apa-apa, kita ikutin prosesnya aja sih. Mbak Tiara, ada cara lain selain sulit menghubungi? Cara lain ya kan nggak mungkin kita konyong-konyong datang kalau nggak ada janjian dulu, kan nggak sopan. Ya saya menunggu aja kalau misalkan beliau mau ya ketemu kita. Kalau saya kan udah 3 kali berjuang pengen silaturahmi gitu. Jadi begini, perlu saya tambahkan bahwa Mbak Tiara ini kan ibu rumah tangga, ya, selain aktivitas sebagai artis, lalu kemudian punya beban 5 anak. Tega juga sih kalau Pak Haji Faisal melaporkan Tiara, Tete, otomatis ini adalah beban bagi Tete. Otomatis pada dasarnya kita meminta agar Pak Haji Faisal membuka hatinya lah, supaya beban yang telah dialami oleh Tete ini bisa diringankan. Bayangkan anak 5 kalau mendapatkan kasus ini kan bisa kondisinya kan ya gangguan psikologi lah kan. Apalagi anak paling bontot itu ya umurnya 1 tahun lebih, otomatis ya masih punya kedekatan dengan
Ya. Jadi kita meminta kalau bisa ada hubungan yang baik antara Pak Haji Faisal dengan kita. Dengan kerendahan hati kita minta maaf ya, kalau bisa berjalin hubungan restoratif justice ini supaya bisa selesai, tidak ada masalah. Kita tambah sedikit kali ya. Ya, terima kasih teman-teman media kita di sini. Jadi kita tahu bersama ya, sudah dibicarakan tadi mengikuti proses hukum, tapi kita berdiri sebagai perempuan. Kita di sini ada Gusti Rosalin juga, artis juga. Ibu Marlin ini kita tahu bersama punya anak 5 dan upaya-upaya itu pasti sudah dikatakan kalau pengacara tadi sudah dilakukan, dan kita juga di sini perempuan-perempuan Indonesia harus mempunyai empati ya kita ya, apalagi melihat tadi anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Semua pasti ada jalan kok, pasti ada jalan. Jadi kalau dengan seperti ini kita juga berharap banget kepada pihak-pihak yang terlibat di sini supaya kita berusaha menjembatanin supaya apa yang sudah diupayakan itu bisa terlaksana. Dari pihak-pihak pun yang baik polisi, mereka juga sebagai pengayom masyarakat pasti juga akan berupaya. Pihak pengacara pun berupaya, dari pihaknya Ibu Tiara Marlin juga berupaya. Jadi kami di sini sebagai perempuan, kami terpanggil ya, perempuan merah putih terpanggil untuk juga mendampingi bagaimana kita empati kepada Ibu Marlin. Ibu Marlin ini yang anaknya masih 1,5 tahun, yang paling kecil tadi dibawa juga. Nah di sini mudah-mudahan dengan apa yang sudah dibicarakan, kedepannya kita juga menghimbau kepada pihak-pihak, baik pihak Pak Faisal juga Pak Dodi ya, karena informasi sudah sangat jelas, gamblang tadi dipaparkan. Informasi ini hanya meneruskan. Manusia tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan ya. Ada khilaf di sini, tetapi kita juga di sini, ayo sama-sama kita di sini bergandengan tangan gitu loh. Apa yang bisa kita masih diskusikan, masih kita upayakan sama-sama supaya kedepannya ya nggak mungkin lah seorang ibu tega banget ya, kalau kita sih dari sisi perempuannya terlalu tega kalau misalnya sampai Ibu Tiara Marlin ini harus masuk ke penjara gitu loh, punya 5 anak. Kalau situ kita terpanggilnya di situ sebagai perempuan. Nah mungkin di sini teman Ocha saya akan mungkin nambahkan sedikit dulu. Halo semua, apa kabar? Dan semoga yang bermasalah tadi segera mendapatkan ya jalan keluar yang terbaik. Artinya saya di sini sebagai Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak, mewakili dari organisasi Perempuan Merah Putih. Ini kami sangat tertarik dan concern dengan masalah tadi, bukan tentang masalahnya, bukan, itu sudah ranahnya sudah berbeda. Tapi ranah kami adalah sebagai tadi perempuan di sini. Nah ternyata yang lagi tersangkut masalah adalah seorang perempuan yang mempunyai anak yang kecil ya, dan semua belajar di sini. Mbak juga belajar, saya sendiri pribadi juga belajar untuk lebih berhati-hati ya dalam menyampaikan sesuatu nih, maupun dalam masalah bercandaan atau apapun. Itu sangat pelajaran sekali. Walaupun tidak sengaja ya tidak tadi sengaja, ya, karena ada interaktif ya. Namanya manusia, jadi begini, tidak lepas dari sebagai seorang manusia dan perempuan, dan sini harus mendidik anak yang masih kecil. Kami berharap tadi sebagai Perempuan Merah Putih dan saya dari perwakilan dari Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak berharap kedepannya ada jalan keluar yang terbaik, sebagai ada mediasi yang ada solve the problemnya tadi adalah perdamaian. Karena Tuhan aja memaafkan loh. Apalagi manusia ya. Apalagi manusia sedih. Tadi saya soalnya tadi lihat anak kita kan lucu banget. Ke depannya jadi kapok nggak sih? Maksudnya jadi lebih berhati-hati, terus tidak akan menyinggung lagi pihak salah. Kalau itu pasti kesalahan apa mungkin yang di ya nyesal juga sih ada gitu. Cuman kan namanya manusia kan kita lagi emosi atau misalkan kan itu bukan disengaja gitu loh. Ada interaktif dari ada pertanyaan juga banyak pertanyaan dari netizen. Jadi secara otomatis langsung ini. Jadi bukan berarti saya sengaja pengen membeberkan rahasia itu enggak ada, cuman jadi pada prinsipnya teman-teman ini juga semua sudah mendengar bahwa klien kami juga kan dia mengakui kesalahannya dia dan dia menyesal atas perbuatannya dia, makanya kan dia memohon maaf. Pak Haji Faisal pun sendiri dia kan sebagai orang tua, artinya kan dia pasti punya hati nurani, pasti bisa memaafkan. Dengan ibu ini, klien kami kan punya anak 5, artinya kan beliau juga pasti memaafkan. Ya kita marilah kita berdamai, sama-sama kita berdamai ya, kita bisa hidup berrukun satu sama lain gitu. Tolong dengan hormat ya Pak Faisal nih tadi ya. Pak Faisal TikTok itu kan sempat direspon juga sama Fuji sama Tori, ini seperti Udah diklarifikasi. Dikasih bunga, dikasih Fuji sama Tori, terus dikasih gift. ya gimana? Itulah nanti beda. Gimana maksudnya mereka kalian ya misalnya kita senang aja sih. Maksudnya kita meluruskan pemanggilan hari ini ya kan.
atas status tersangka Tiara. Kita nggak usah menanyakan yang lain. Nanti isunya berkembang lagi, kemana-mana lagi. Jadi intinya kita datang di sini hanya memenuhi panggilan daripada penyidik. Itu aja. Susah bertemu, susah menghubungi, mungkin Ada yang mau disampaikan nggak sih, Teh? kalau ngelihat nih Pak Haji Faisal dan keluarga apa? Kalau bisa bertemu lah. Coba Ya, harapannya sih kita pengen secepatnya sih, pengen banget bertemu karena kita udah tiga kali dan kemarin pun sempat kita udah diaturkan jadwal ya. Cuman mintanya dari keluarga Pak Haji tuh mintanya kita berempat mata aja. Jadi saya, manajer saya, sama itu Pak Sandi sama Pak Haji gitu. Nah tiba-tiba jadi berubah lagi, tapi nggak ada apa-apa gitu, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin menunggu kali Tapi ya. aku masih menunggu, tapi aku yakin kok, karena aku nggak ada masalah sama Pak Haji. Iya. Aku yakin kok gitu, aku yakin insya Allah. Masih punya hati lah ya. Insya Allah. Insya Allah. Karena aku bilang, Pak Haji orang baik gitu kan, orang baik. Cuman ya misalkan kemarin ada kata-kata yang saya ini namanya orang lagi emosi ya, lagi ini ya terbawa arus lah gitu kan. Ya. Kalau sama anak-anaknya gimana? Anak siapa? Anak-anaknya Pak Haji. Sama Puji. Sama Puji ya aku nggak ada masalah sebenarnya. Ya permintaan maaf juga ya dari ada kata-kata yang tidak Pokoknya tepat. ya intinya penyesalannya pasti lah, aku ada penyesalan. Teh sekaligus konfirmasi Teh, ada dugaan waktu kemarin bikin postingan katanya menyindir nama Puput, betul apa sih Teh? Apaan enggak Komen lah, ngomong komen sih? ya. Makasih ya. Gimana Teh? Itu Teh bilang postingan. Panjang lagi nanti. Panjang lagi bro. Kasih semuanya.